Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara PJJ atau BDR daring dengan kegiatan membaca, berlatih, berdiskusi, dan menari, peserta didik dapat menceritakan dan mengidentifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar, dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai bangun datar dengan menggunakan gambar dan atau benda-benda konkret dengan benar, serta dapat mengidentifikasi dan memperagakan kombinasi gerak kuat, lemah, tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan benar. Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi lambang pramuka. Buka buku tema 8 halaman 71 sampai halaman 72. Ayo membaca. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM, atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus.
Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Buka buku tema 8, halaman 72 sampai halaman 74. Ayo berlatih. Perhatikan kembali bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Pertama, lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Kedua, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Ketiga, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Sekarang perhatikan gambar Siti berikut. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Kerjakan di buku tugas ya, kamu pasti bisa. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Berikut contoh gambar TKK menabung sesuai tingkatan. Gambar TKK menabung untuk pramuka penggalang. Tingkat purwa berbentuk lingkaran. Tingkat madya berbentuk persegi. Tingkat utama berbentuk segi 5. Gambar TKK menabung untuk pramuka siaga. Pramuka siaga berbentuk segitiga. Matematika KD 3.12 dan 4.12 penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi berbagai bangun datar. Buka buku tema 8, halaman 74 sampai halaman 80. Ayo berlatih. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Perhatikan gambar persegi berikut ini. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Persegi 1 terdapat sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Sisi AB, potongan talinya. Sisi BC,
potongan talinya, sisi CD, potongan talinya, sisi DA, potongan talinya. Kerjakan di buku tugas, kamu pasti bisa. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB, titik-titik BC, titik-titik CD, titik-titik DA. Tulis di buku tugas ya, kamu pasti bisa. Lalu, ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Gambar persegi 1 terdapat sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kerjakan di buku tugas, kamu pasti bisa. Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi 2 dan persegi 3. Persegi 2, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Sisi AB, potongkan tali. Sisi BC, potongan tali. Sisi CD, potongan tali. Dan sisi DA, potongan tali. Kerjakan di buku tugas. Tetap ceria, kamu pasti bisa. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Kerjakan di buku tugas, tetap ceria, kamu pasti bisa. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Gambar persegi 2, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A, titik-titik, sudut B, titik-titik, sudut C, titik-titik, dan sudut D, titik-titik. Persegi 3. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Sisi AB, potong tali. Sisi BC, potong tali. Sisi CD, potong tali. Sisi DA, potong tali. Kerjakan di buku tugas, kamu pasti bisa. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB titik-titik, BC titik-titik, CD titik-titik, dan DA. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Persegi 3, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A, titik-titik, sudut B, titik-titik, sudut C, titik-titik, dan sudut D. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawab pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi. Pertama, apakah persegi merupakan bangun segi 4?
Kedua, bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya. Ketiga, bagaimana ukuran besar sudutnya. Kerjakan di buku tugas, tetap ceria, semangat selalu, kalian pasti bisa. Buatlah simpulan sifat persegi dari kegiatan tersebut. Persegi adalah titik. Kerjakan di buku tugas, kamu pasti bisa. Berikut ini contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Mari berlatih menari agar mendapatkan tanda kecakapan khusus. SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, KD 3.3 dan 4.3, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi Dinamika Gerak Tari. Buka buku tema 8, halaman 80 sampai halaman 82, ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan tari tempurung yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung. Pertama, tepukan tangan ke depan, atas, dan ke bawah belakang. Tepukan tangan sambil berjalan dalam barisan. Kedua, tepukan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tepukan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. Ketiga, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukan 1 kali. Lalu, jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali. Keempat, tepukan tangan di sebelah kiri bawah, tepukan tangan di sebelah kanan bawah, tepukan tangan di sebelah kiri atas, tepukan tangan di sebelah kanan atas, sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan sebanyak 2 kali. Kelima, jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah, tegakkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. Keenam, tepukan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepukan tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan yang sama berjalan keluar meninggalkan tempat menari.
Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari tempurung? Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan kuat? Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan lemah? Bagian apa yang paling kamu senangi? Bagian apa yang paling sulit kamu ikuti? Adakah bagian yang ingin kamu ubah? Tunjukkan gerak tari hasil kreasimu. Berlatihlah dengan giat, berlatihlah sampai dapat menarikan tari tempurung dengan baik dan benar. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua meminta siswa mengerjakan salah satu keterampilan yang ada pada tanda kecakapan khusus. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.